Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kepala sekolah yang memiliki tekad kuat dan dedikasi tinggi di PAUD Cerdas Ceria, saya memiliki keyakinan bahwa pendidikan usia dini adalah fondasi utama bagi pembentukan karakter bangsa. Di usia inilah anak-anak belajar meniru, membentuk kebiasaan, dan mengembangkan nilai-nilai moral yang akan mereka bawa sepanjang hayat. Saya Emma Susandra Dewi, sudah 6 tahun menjadi kepala sekolah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat perubahan yang cukup signifikan dan mengkhawatirkan pada pola hidup anak-anak. Banyak di antara mereka yang kurang tidur karena terlalu lama menonton gadget. Kemudian mereka lebih mengenal lagu-lagu dewasa dibandingkan lagu anak-anak. Serta mereka lebih suka makanan cepat saji dibandingkan buah dan sayur. Fenomena ini mendorong saya dan seluruh pendidik di PAUD Cerdas Ceria untuk melakukan inovasi pembelajaran. Kami ingin menciptakan sekolah yang bukan hanya tempat belajar kognitif, tetapi juga ruang pembiasaan karakter positif. Demi mendukung program prioritas kementerian, kami mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui program PCC Beraksi. Situasi awal di PAUD Cerdas Ceria sebelum program diterapkan, hasil observasi guru menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak yang terbiasa bangun pagi dan sarapan sehat. Sementara banyak anak yang datang ke sekolah masih mengantuk, bahkan ada yang tidak sempat sarapan. Kemudian dalam hal sosial, anak sulit berbagi, cenderung individual, dan belum mampu mengatur emosi. Kemudian dalam hal beribadah, masih ada anak yang tidak mau ikut sholat dan tidak ikut membaca doa harian. Mengubah kebiasaan tidak pernah mudah, terlebih pada anak usia dini yang masih berada pada tahap imitasi dan eksplorasi. Tantangan yang kami hadapi adalah mengarahkan anak untuk membiasakan perilaku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kehidupan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yang pertama bangun pagi, beribadah, berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, sama tidur cepat. Nah, ini 7 kebiasaan Indonesia hebat ini harus kita sesuaikan juga dengan pembelajaran mendalam, ya. Pembelajaran mendalam itu kan kerangkanya itu ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital, terus kemitraan pembelajaran. Kemudian ini kan kegiatan yang 7 ini harus sesuai dengan prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajarannya itu ada menggembirakan, berkesadaran, dan bermakna. Jadi ada 3. Kemudian pengalaman belajarnya juga harus anak-anak itu harus memahami, kemudian diaplikasikan, kemudian yang terakhir kita refleksi. Kalau untuk dimensi profil lulusan ada berapa? 8. Ada 8. Kalau yang pertama itu keimanan, kemudian kewargaan, kreativitas, kemandirian, jadi ini tuh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini harus sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, gitu. Jadi contoh kalau bangun pagi yang bisa kita terapkan di sekolah apa itu? Baca doa. Bangun pagi. Kalau prinsip kita sesuai prinsipnya. Iya. Prinsip itu kan ada dia bermakna, berkesadaran dulu, bermakna, baru dia menggembirakan. Kalau dia berkesadaran, dia bangun pada saat bangun tidur, Dia kan cepat. dia sadar dia bangun cepat, sadar dia tidak berposisi bangun cepat. Kemudian dia melakukan baca doa, kan biasa kan baca doa setelah bangun tidur. Kemudian dia kalau udah gitu dia bermakna, dia tuh mandi. Iya. Jadi salah satunya kalau dia kalau bangun prinsip apa tadi? Kalau bangun pagi yang bisa kita terapkan ke sekolah itu kira-kira apa? Kalau bangun pagi
hubungan bangun pagi dengan sekolah itu apa? Disiplin. Itu yang mau kita Disiplin share positifnya, disiplin bangun pagi tepat waktunya. Iya, jadi kalau datang cepat. Iya, datang cepat. Jadi kalau bangun pagi hubungan sama sekolah itu berarti dia Datang cepat. datang tepat waktu, bukan hanya cepat tapi tepat waktu gitu ya. Tidak lewat dari jam. Aksi nyata yang kami lakukan untuk melakukan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita selaraskan dengan pembelajaran mendalam. Selain itu, kita juga melakukan persamaan persepsi kepada seluruh wali murid mengenai program yang dicanangkan oleh pemerintah. Program PCC beraksi. B berarti bekal makanan sehat setiap hari. Dan kita juga dari sekolah mengadakan PMT setiap bulannya sebagai makanan tambahan dari sekolah. Edukasi digital. Jadi pembelajaran ini kita kombinasikan dengan digitalisasi dengan memberikan permainan-permainan yang menyenangkan dan bermakna agar anak-anak mendapatkan pengalaman baru dalam belajar. Rajin datang sekolah tepat waktu. Kita mengasah kedisiplinan anak melalui datang tepat waktu setiap pagi. Aktif Sabtu sehat. Senam pagi menjadi kegiatan favorit anak-anak. Mereka bergerak mengikuti senam anak Indonesia hebat. Selain melatih motorik, kegiatan ini juga menumbuhkan kegembiraan dan kebersamaan. Kegiatan berbagi dan pawai. Anak-anak setiap hari Jumat membagikan makanan untuk temannya masing-masing. Selain itu, kita juga ada pawai keliling komplek demi memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan juga kita melakukan tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, membagi selebaran, jadwal imsakiyah, dan berbagi bukaan puasa kepada masyarakat setempat. Spiritual, doa, dan duha. Anak-anak melaksanakan sholat setiap hari Senin sampai Kamis. Integrasi dengan parenting, membahas tentang anak-anak harus tidur cepat. Bentuk lain dari dedikasi saya yaitu menjadi seorang volunteer yang diselenggarakan oleh Indonesian Youth Impact, melewati berbagai seleksi yang ketat untuk menjadi delegasi dari Indonesia. Yang kami lakukan adalah kami menjadi volunteer di Sanggar Bimbingan Hulu Langat, Malaysia. Sanggar ini adalah tempat pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang tidak mempunyai dokumen lengkap, yang tidak mendapatkan pendidikan layak di Malaysia. Saya dan tim melaksanakan 7 kegiatan anak Indonesia hebat dan alhamdulillah telah berhasil melaksanakan kegiatan tersebut dan menghasilkan dampak positif yang luar biasa. Dengan luas ruangan sekitar 12 kali 9 meter, tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kami laksanakan sebagai volunteer internasional. Salah satu kegiatan yang saya laksanakan yaitu membuat ekoprint, dan ini adalah salah satu kebanggaan saya karena saya sudah mendedikasikan seluruh kemampuan saya untuk anak-anak yang ada di Sanggar Bimbingan Hulu Langat, Malaysia. Dan alhamdulillah kegiatan ekoprint ini adalah mendapatkan awarding sebagai best project dalam kegiatan volunteer internasional oleh Indonesian Youth Impact. Kami juga meninggalkan beberapa kenangan, buku, Iqra, Al-Quran, dan lainnya untuk anak-anak di sana. Hasil dan dampak dari implementasi kegiatan ini adalah anak-anak jadi lebih disiplin bantu bangun pagi, kemudian mereka lebih rajin beribadah, minat belajarnya lebih meningkat, bersosialisasi dengan lebih baik, pola tidurnya juga bagus, kemudian guru dan orang tua termotivasi dan terlibat aktif dalam kegiatan ini. Demikianlah video praktik baik kami tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui program PCC beraksi. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga menginspirasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.